Baik, selamat pagi peserta didik yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pada pertemuan kita yang kedua ini, kita tidak dapat bertemu langsung di Meet, tetapi Bapak sudah siapkan video pembelajaran ini. Untuk yang kedua ini, sesuai dengan BBPS yang pernah kita bahas, kita masuk ke dalam tahapan dalam teks prosedur. Ya, ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan, jadi simak video ini dengan baik ya. Jangan lupa yang belum presensi, silakan presensi terlebih dahulu. Terima kasih sudah presensi tepat waktu. Yang untuk yang tepat waktu, kemudian jangan lupa pula berdoa secara mandiri masing-masing agar apapun yang kita lakukan hari ini pada pembelajaran hari ini semuanya dapat mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita masuk ke pertemuan yang kedua. Ada beberapa hal seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan pada kalian, walaupun tidak bisa secara langsung, tetapi Bapak buatkan video pembelajaran ini. Yang pertama, Bapak akan sampaikan skenario pembelajaran kita. Ini untuk 11 IPS 3 ya, 11 IPS 3. IPS 3 kita buka. Ini juga sudah Bapak tuliskan secara lengkap apa yang akan kita pelajari hari ini ya, dulu. Skenario pembelajarannya ya seperti ini yang tampak pada layar kalian. Kita akan mulai. Silakan hadir di classroom, melakukan doa mandiri, kemudian presensi. Sudah ada jamnya di sini. Kemudian yang kedua, peserta didik menyimak pemaparan ringkasan kegiatan pembelajaran. Itu yang sedang kita lakukan sekarang. Kemudian selanjutnya peserta didik mendengarkan pengantar penjelasan singkat mengenai tahapan dalam teks prosedur. Semuanya ada di dalam satu video ini ya, jadi bukan video terpisah, bukan Bapak upload videonya ini tidak lengkap, tetapi semuanya sudah disatukan di satu video ini ya. Kemudian silakan kalian membaca, memahami dan menuliskan informasi penting dari contoh teks prosedur. Itu nanti juga terintegrasi di video ini. Jadi silakan disimak dengan baik untuk penulisannya. Ini sifatnya latihan ya. Kemudian yang kedua, menyimak instruksi pengerjaan LKPD 2. Nanti akan Bapak sampaikan yang harus dikerjakan untuk hari ini ada di LKPD 2. Kemudian peserta didik mengerjakan LKPD 2 secara terbimbing melalui Google Classroom. Jadi walaupun Bapak panitia ya, seperti guru-guru lainnya untuk vaksinasi hari ini, tapi Bapak juga standby memantau dan mengawasi melalui Google Classroom. Bapak juga kalian tanyakan kalau mau cepat itu melalui WA yang sudah beredar pada kalian ya. Kalau ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas, nanti Bapak coba jelaskan kalau memang sedang tidak mengerjakan sesuatu. Kemudian yang terakhir ada refleksi dan evaluasi pembelajaran seperti biasa. Itu nanti akan kalian isi ya. Oke. Yang pertama, Bapak setelah kalian melakukan presensi, doa secara mandiri, maka ini sudah masuk ke menyimak pemaparan ringkas tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian Bapak akan jelaskan sedikit mengenai tahapan dalam teks prosedur. Baik, kita bertemu lagi di slide ini. Hari ini yang akan kita pelajari adalah tahapan dalam teks prosedur. Ya, jadi sebelum membuat teks prosedur, maka kalian harus pandai dulu mengurai informasi yang terdapat di dalam teks prosedur tersebut. Jadi teks prosedur itu bentuknya tidak hanya poin per poin seperti yang sudah dicontohkan, tetapi biasanya teks prosedur itu dibuat menjadi satu wacana utuh dengan bentuk paragraf-paragraf. Dari paragraf itu kalian harus pandai dulu mengambil prosedurnya, ya, mengambil poin-poin penting dari prosedur tersebut, sehingga kalau sudah pandai nanti kalian akan
lebih baik dalam mengembangkan teks prosedur ini. Dan dari hari ini adalah tahapan dalam membuat teks prosedur. Apa saja yang harus kita lakukan? Oke, kita masuk ke yang pertama, tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi diharapkan setelah 4 jam pelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat mengonstruksi informasi berupa tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan cermat. Jadi mengonstruksi, membangun ulang informasi yang ada dalam teks prosedur ini dengan cermat. Kemudian teliti dan penuh tanggung jawab, dan kalian diharapkan dapat menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia ini jangan hanya pada saat pembelajaran ini saja, tetapi kalian dapat memanfaatkannya di luar pembelajaran. Jadi seperti yang pernah Bapak singgung di pertemuan pertama, misalnya kalian ingin membeli sebuah alat elektronik, tentunya di situ ada buku petunjuknya. Jangan suka mengabaikan buku petunjuknya, biasanya langsung dibuang atau bagaimana ya. Tapi biasakan untuk membacanya. Di situ mungkin ada prosedur untuk menggunakannya untuk pertama kali. Di situ juga ada petunjuk bagaimana cara untuk ya menggunakannya di sehari-hari gitu ya. Jadi tidak hanya asal lihat buka barangnya udah gitu. Itu juga merupakan sebuah pembelajaran yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari kita ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak akan menyampaikan bagaimana langkah-langkah merancang pernyataan umum dalam teks prosedur ini. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum kita dapat membuat teks prosedur dengan baik. Yang pertama, seperti yang tampak pada layar kalian, kita menentukan macam atau jenis teks mekanisme yang akan dirancang. Terdapat 3 kategori pembahasan pada isi suatu teks prosedur ya. Nah, yang pertama, teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu bekerja atau kode secara manual. Jadi bagaimana sesuatu bekerja, seperti ada sebuah mesin motor itu bekerjanya bagaimana sih? Ada fusi, proses pembakaran di dalam mesin yang mendorong lengan ayun ya, lengan mesinnya mendorong sehingga rodanya bisa berputar dan seterusnya. Gitu. Itu merupakan sebagaimana suatu bekerja, dan itu bisa masuk ke dalam teks prosedur. Jadi membaca sebuah teks tersebut, kalian bisa langsung menganalisis menganalisis teks prosedur itu, kemudian menggambarkan bagaimana alat ini bekerja ya. Yang lebih mudah lagi kita temui biasanya ada yang disebut dengan RAM pada komputer, Random Access Memory. Di situ untuk menyimpan sementara informasi yang ingin digunakan. Dari situ dari setelah dimasukkan ke RAM itu, kemudian baru dimasukkan ke dalam hard disk memorinya ya. Jadi dikodei dulu di situ, disimpan sementara. Makanya RAM itu makin besar, makin cepat proses, misalnya copy paste, pemrosesan ini dan itu gitu ya. Jadi itu merupakan bagaimana suatu bekerja. Jadi ada bilangan binary dan segala macam, kalian bisa searching sendiri. Di situ kalau hobi mungkin sangat tertarik dan sangat mudah untuk dipahami gitu. Dan ini yang disebut dengan bagaimana sesuatu itu bekerja ya. Kemudian yang selanjutnya, teks yang menginformasikan kegiatan tertentu dengan peraturannya ya. Jadi menginformasikan kegiatan tertentu. Jadi prosedur penanganan orang yang terkena COVID misalnya, itu ada tidak sembarangan karena berkaitan dengan nyawa, sehingga nanti di situ ada prosedur yang harus diikuti. Nah, ini juga terkait dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada juga teks mekanisme yang berafiliasi dengan sifat atau kebiasaan manusia. Nanti kalau sudah ada berafiliasi dengan sifat atau kebiasaan manusia, misalnya bagaimana seseorang itu berkegiatan dari pagi, bangun, kemudian dia apa yang dilakukannya kegiatannya sehari-hari, itu sifat atau kebiasaan manusia. Dan Bapak sebutkan tadi itu kebiasaan ya, sehingga nanti dari kebiasaan tersebut itu ada prosedur-prosedur tertentu gitu, ada hal-hal tahapan-tahapan yang dia lakukan. Itu bisa digolongkan menjadi jenis teks yang ketiga tadi ya. Jadi
setelah bertemu dengan sebuah teks prosedur, kita harus kategorikan dulu sehingga nanti lebih gampang untuk menguraikannya. Apakah dia teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu bekerja, apakah dia teks yang menginformasikan kegiatan tertentu, atau dia teks mekanisme yang berafiliasi dengan sifat atau kebiasaan manusia. Itu. Jadi setelah ketemu dengan sebuah teks, maka kalian dapat menentukan dulu teks ini seperti apa. Nah, untuk dapat merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur yang kedua, itu kita menentukan topik. Ya, topiknya apa? Setelah itu, barulah kita menyusun rancangan pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Ya, contohnya ada di dokumen berikut. Nah, di sini Bapak sampaikan ada contoh sebuah teks mencegah virus corona menurut WHO, ya, Badan Kesehatan Dunia di sini. Dan di sini bisa kalian baca teksnya, dan ini adalah sebuah bentuk teks, ya. Bentuknya adalah sebuah teks. Kalian bisa baca dulu, bisa dipahami, sehingga nanti nyambung dengan penjelasan yang Bapak sampaikan. Di sini kan bentuknya satu, bukan poin per poin. Tetapi dari teks ini, ya, jadi misalnya langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona itu adalah cuci tangan secara teratur dan menyeluruh dengan sabun dan air yang mengalir. Ya, dan seterusnya ada penjelasannya. Kemudian langkah kedua yang harus dilakukan adalah lakukan jaga jarak sosial atau social distancing dengan mempertahankan jarak setidaknya 1,5 meter antara Anda dan siapa saja yang mengalami batuk atau bersin. Kemudian jangan menyentuh banyak permukaan. Kemudian pastikan Anda dan orang-orang sekitar Anda mengikuti langkah kebersihan pernapasan dengan baik. Berarti ini harus mengingatkan pada orang lain juga, ya. Jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segera lakukan perawatan. Dan yang terakhir, tetap update tentang perkembangan terbaru mengenai COVID-19. Ikuti saran yang diberikan oleh Kemenkes dan Kesehatan Lokal untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Jadi, dalam satu paragraf ini sebenarnya dia berawal dari tahapan-tahapan, ya, berawal dari tahapan-tahapan tertentu. Nah, kita kembali ke ini, nanti kalian bisa baca lagi sendiri. Nah, contoh yang tadi ini, pindah ke tangan sabun ini saja, ya. Guys. Nah, sekarang kalian dapat mengetahui bahwa pada contoh teks prosedur di atas terdapat bagian yang mengungkapkan tahapan-tahapan yang mencegah virus corona. Ini yang Bapak sebutkan tadi kan. Yang pertama, cuci tangan sesering mungkin. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut ada di dalam teksnya. Kemudian lakukan kebersihan pernapasan. Kemudian cari perawatan medis. Dan yang terakhir, update informasi dan ikuti saran tenaga medis. Kurang lebih ini adalah inti dari paragraf yang tadi. Karena dia bentuknya adalah teks prosedur, maka yang diambil itu yang seperti ini. Oke, kemudian yang kita sampai pada penugasan mandiri, kita memang tidak sesuai dengan skenario, tetapi itu menjadi gambaran awal kita. Apa tugas mandirinya? Bapak jelaskan, ya. Nah, yang pertama, kalian harus klik tautan berikut. Atau ini, kalau kalian itu dari classroom masing-masing, ya, dari classroom masing-masing itu nanti akan tampak penugasannya. Nah, ya, bentuknya seperti ini. Nanti kalian klik langsung di Google Classroom, ya. Nah, judul teks prosedurnya adalah kiat berwawancara. Nah, silakan kalian baca dengan baik. Kiat berwawancara ini juga sama seperti tadi. Dia merupakan teks prosedur dan prosedurnya itu tersirat di dalam ininya, tulisannya, ya. Nah, karena dia tersirat dalam tulisannya, kita akan coba mencari tahapan-tahapan yang ada di dalam teks tersebut. Dari tahapan-tahapan tersebut silakan tuliskan di sini, disesuaikan.
paling tidak ada 8 sampai dengan 10 tahapan yang ada di dalam teks ini ya. Silakan kalian cermati, baca dengan baik, kemudian tuliskan di sini. Kemudian yang terakhir, refleksi dan evaluasi pembelajaran. Seperti biasanya, kalian silakan tuliskan di kolom komentar hal-hal berikut. Bapak akan buatkan dokumennya. Dokumen ini hanya bisa dibaca nantinya. Apa yang perlu kalian tuliskan di kolom komentar adalah hal-hal berikut. Silakan dibaca. Ya, refleksi kita untuk hari ini, apa yang sudah dipelajari hari ini, kemudian jelaskan secara ringkas tahapan dalam teks prosedur. Kalian sudah paham, kalian bisa menuliskannya. Kemudian yang ketiga, jika ada bagian apa yang kurang Anda pahami, silakan dijelaskan di sini. Kalau tidak, silakan dijawab tidak. Jelaskan juga secara singkat. Oke, masukkan ke dalam kolom komentar di Google Classroom. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah mendengarkan dengan baik video pembelajaran ini. Mohon maaf kita tidak dapat bertemu di Meet, tetapi pembelajaran tetap berjalan seperti biasanya. Seharusnya kalian punya waktu untuk mengerjakan LKPD-nya sampai dengan waktunya habis. Ini untuk IPS 3. Begitu juga dengan IPA 1 dan IPA 2 ya. Waktunya juga sudah Bapak skenariokan sebagai berikut. Bapak ambil contoh di 11 IPA 1 ada harus dikecilkan dulu kalau Bapak ini. Ya, peserta didik harus classroom, doa dan melakukan presensi dan seterusnya sampai dengan pukul 1 nanti. Sampai dengan pukul 13.40 ya. Silakan disesuaikan sesuai dengan jam pelajaran. Ada potong istirahat. Kalau di sini Bapak tidak potong istirahat. Nah, nanti disesuaikan saja. Pokoknya pelajaran selesai pukul 13.40. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk menghafalkan tugas tepat waktu. Yang tidak tepat waktu tentunya berbeda nilainya nanti dengan yang tepat waktu. Terima kasih, selamat pagi dan tetap bersemangat. Selamat mengerjakan, selamat belajar.